kaki prajurit ini telah menginjak ranjau. Akan tetapi dia tidak menyadarinya. Sialnya dia berbalik. Dan boom! Belum sempat berkata-kata, ranjaunya sudah meledak. Rekan di belakangnya segera melangkah maju. Ia segera bergegas ke depan untuk menyelamatkan temannya. Kemudian terdengar suara tombol. Sepertinya dia tanpa sengaja juga menginjak ranjau. Menyadari hal ini, pria ini langsung terdiam membeku. Matanya pun terbelalak. Tidak berani bergerak sedikit pun. Namun, teriakan rekannya membawanya kembali kepada kenyataan. Lalu dia melihat ke arah rekannya dan mendapati kedua kaki rekannya telah terputus. Rekannya kesakitan. Dengan segera pria ini membantu mengarahkan rekannya untuk menenangkan diri. Di bawah arahannya, rekannya lalu mengeluarkan peralatan medis, lalu menyuntikkan obat penghilang rasa sakit. Namun sayang sekali, obat ini tidaklah cukup. Sekarang mereka harus menghentikan pendarahan. Jika tidak, rekannya akan meninggoy. Demi menyelamatkan rekannya, pria itu ingin melepas kaki kirinya. Namun belum sempat dia melakukannya, rekannya yang terluka buru-buru menghentikannya, lalu mengeluarkan pistol. Bukan dengan maksud untuk mengakhiri rekannya, namun agar dia tidak berakhir seperti dirinya. Lalu dia mengarahkan pistol itu ke kepalanya. Tolong, tetaplah hidup dan jangan menyerah. Persahabatan seperti inilah yang kemungkinan hanya dirasakan oleh seorang prajurit. Prajurit itu berteriak bagaikan orang putus asa. Tak lama kemudian, dia akhirnya menenangkan diri. Sekarang bukan waktunya untuk bersedih. Bagaimanapun juga, dia harus hidup. Tidak bisa membiarkan perjuangan temannya menjadi sia-sia. Jadi, pria itu mulai menyesuaikan postur tubuhnya, menurunkan posisi tubuhnya, mengurangi beban fisik yang ada di kakinya, kemudian mengeluarkan pisaunya, kemudian menusuk pasir di bawah sepatunya. Suara yang dihasilkan akibat gesekan pisau membuatnya yakin jika itu adalah besi. Dan kemungkinan besar tempat itu adalah ladang ranjau. Kemudian dia melihat ke arah tubuh temannya. Rekannya tadi membawa radio untuk komunikasi. Tiba-tiba dia mempunyai ide, mengeluarkan kapak dari dalam tasnya, lalu melepaskan tali sepatu dan senjata. Ikat keduanya bersama-sama, lalu mulai melempar, mencoba untuk mengambil tas di depannya. Akan tetapi karena postur tubuh seperti ini tidak memungkinkan, prajurit itu akhirnya berdiri dan melemparkannya. Setelah berkali-kali percobaan, tubuhnya jadi kehilangan keseimbangan. Untungnya, dia memiliki respon yang gesit. Dengan satu tangannya, membuat kakinya menginjak di tempat yang sama. Dan akhirnya dia berhasil. Salah dikit pindah alam tuh. Prajurit itu berhasil mendapatkan tas milik temannya. Kemudian dia mengeluarkan radio. Setelah melalui banyak kesulitan, akhirnya dia berhasil menghubungi kantor pusat. Namun, takdir sepertinya belum berpihak padanya. Dikabarkan akan datang badai pasir ke arah utara, dan helikopter tidak bisa mendarat sementara waktu. Jika dia ingin diselamatkan, dia perlu menunggu waktu kurang lebih 52 jam. Kemudian baterai pada radio habis, dan sinyal pun kemudian terputus. Prajurit itu pun putus asa ketika mendengar pesan itu. Karena dia sedang berada di padang pasir, tidak ada yang bisa dimakan atau diminum. Menahan sengatan matahari di saat siang, dan harus menahan udara dingin saat malam hari. Selain itu, dia juga tidak bisa bergerak. Bagaimana bisa bertahan selama 52 jam? Prajurit itu melepaskan radio dengan marah. Lalu dia mengatur alarm pada jam tangannya. Kemudian keluarkan makanan kering untuk mengisi perutnya dan meminum sisa air yang ada. Akan tetapi tiba-tiba angin kencang bertiup. Ketika dia menoleh ke arah selatan, terlihat badai pasir yang sangat besar. Sepertinya ini badai pasir yang dimaksud. Melihat badai pasir semakin mendekat, lalu ia buru-buru mengeluarkan sel dari tasnya untuk menutupi mulut dan hidungnya. Dengan cepat menggunakan ranselnya untuk menambah berat tubuhnya. Kemudian tak lupa juga dia meletakkan moncong senapannya jauh ke dalam tanah sebagai pegangan dan menusukkannya ke dalam pasir. Dengan begitu, dia dapat mempertahankan postur tubuh. Tidak lama lagi badai pasir akan datang, dan sekitarnya menjadi sangat gelap. Pasir dan batu yang berterbangan membuat dia tidak bisa membuka matanya. Angin kencang pun mengamuk, kemudian menyapu pasir dan menabraknya dengan keras. Namun apapun yang terjadi, dia harus tetap bertahan dengan posisi kokoh seperti ini. Namun sayangnya keberuntungan tidak berpihak padanya. Tiba-tiba angin yang lebih kencang menghantamnya dan membuat dia hampir terhempas. Akan tetapi, kakinya masih tertancap kuat pada pasir, kuat seperti akar pohon. Tepat ketika pria itu merasa lelah dan tidak dapat lagi bertahan, anehnya badai pasir itu tiba-tiba berakhir. Nampak raut wajahnya terlihat sangat lega. Kemudian prajurit itu berdiri tegap, menarik nafas panjang, dan mengibaskan pasir yang ada di tubuhnya. Dia pun tidak percaya dia dapat melewati badai yang begitu besar dan selamat dari badai itu. Kemudian dia melihat sekeliling.
dan didapati tubuh rekannya sudah berada di sampingnya. Tubuh itu terhempas dari badai. Setelah mengucapkan permintaan maaf, kemudian ia menyeret rekannya ke arah tubuhnya, lalu mencari baterai yang masih aktif. Dia berharap dengan mengganti baterainya, mungkin dia bisa menghubungi markas pusat kembali. Lalu dia juga dapat menanyakan soal perkembangan di markas, dan berharap mereka datang lebih cepat. Dengan segera dia mengeluarkan baterai dan mengeluarkan senyuman kebahagiaan. Akan tetapi dia baru menyadari jika radio yang ada di kakinya telah menghilang. Rupanya badai menghempaskan tas itu sangat jauh. Lalu dia hanya bisa tertawa pada dirinya sendiri karena merasa menjadi pria yang paling sial seumur hidup. Takdir terkadang sangat lucu, memberikan harapan padanya, namun menarik harapan itu kembali. Dia sudah tidak peduli berapa lama waktu telah berlalu. Prajurit itu telah meminum semua air milik temannya. Sengatan matahari di padang gurun sangatlah berbahaya. Badannya pun menjadi sangat lemas. Sepertinya dia tidak akan bertahan lama. Daripada mati di tempat ini, dia pun berpikir sejenak. Lalu dia mengeluarkan kantong penuh air seni. Anjay, tapi itu bisa membuatnya bertahan untuk sementara waktu. Hari pun sudah mulai gelap. Gurun pasir mulai mendingin dengan sangat cepat. Dengan segera ia menyalakan api untuk menjaga tubuhnya agar tetap hangat. Lalu melihat foto kekasihnya di dalam ponsel. Prajurit ini tahu, apapun yang terjadi dia harus tetap bertahan hidup. Tiba-tiba suara raungan terdengar dari jauh. Mereka pasti mencium bau darah dari mayat rekannya. Lalu dia menembak serigala itu satu persatu. Akan tetapi tak lama kemudian pelurunya pun habis. Gerombolan serigala liar menyerbunya pada waktu yang tepat, menggigit bagian tubuhnya. Akan tetapi prajurit ini hanya bisa berjuang mati-matian, menyerang mereka dengan menusuk bagian vital dari serigala. Ini adalah momen hidup dan mati. Prajurit ini sudah kehilangan kendali, karena hanya dengan pisau dia berhasil membunuh semua kawanan serigala. Keesokan harinya, tubuh prajurit ini penuh dengan luka. Dia pun tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kemudian ia melihat jam di tangannya. Hanya ada waktu 7 jam sebelum waktu penyelamatan. Akan tetapi tiba-tiba kenangan indah terlintas di pikirannya. Kenangan bersama kekasihnya, suara hiruk-pikuk di dalam bar, dan juga perkelahian dengan orang lain. Kenangan-kenangan itu terus lewat di dalam pikirannya. Mereka melukis bersama, menari bersama. Namun sekarang ia terjebak di sini dan akan mati perlahan. Tiba-tiba dia berpikir bahwa selama dia dapat bertahan sampai sore hari, dia masih dapat menghindari kematian. Tiba-tiba ia tersadar, lalu menatap jauh ke arah gurun pasir yang luas, dan dia masih berharap bantuan akan segera datang. Ketika dia melihat ke arah bukit pasir, tiba-tiba dua sosok muncul. Pria yang tadinya sedikit santai sekarang menjadi waspada. Dia bertanya-tanya apakah mereka petugas penyelamat. Namun ledakan di belakangnya seakan memberi jawaban. Sepertinya dia telah ditemukan oleh pihak musuh. Akan tetapi dia tidak dapat bergerak. Dia hanya bisa melawan dari jarak jauh. Setelah memikirkannya, pria itu mengeluarkan senjatanya, lalu mengarahkan ke arah pasir di depannya. Mulailah untuk mencoba menembak berkali-kali dan mempertaruhkan keberuntungan. Untungnya dia sukses menembak beberapa ranjau. Ledakan lalu membuat pasir-pasir berterbangan. Kemudian dia meletakkan senapan sniper di tanah dan mulai membidik musuh dan menembaknya sampai mereka mati. Yang ada di pikirannya, dia harus tetap bertahan hidup. Terdengar suara senapan yang saling beradu. Hal itu berhasil menarik tim penyelamat yang sedang mencari dirinya. Namun padang pasir ini terlalu luas. Belum lagi ladang ranjau lain di sekitarnya. Namun sepertinya mereka tidak pergi ke arahnya. Dengan segera prajurit itu mencari tembakan sinyal. Akan tetapi benda itu terlempar cukup jauh. Saat ini dia merasa kakinya telah mati rasa. Kemudian dia memotong sepatunya dengan menggunakan pisau. Lalu dia melihat kakinya telah berubah warna, menunjukkan warna ungu kemerahan karena tidak ada darah yang mengalir. Melihat pasukan penyelamat yang hampir pergi, dia berpikir telah menginjak salah satunya. Dan jika dia bergerak, ranjau itu pasti akan meledak. Kemudian prajurit ini takut dan hanya berdiri diam, yang pada akhirnya menjadi kendala untuknya. Namun dia bertekad untuk berjuang sampai mati. Sama seperti di dalam film, manusia harus selalu bergerak maju, sehingga dapat melihat jika beberapa kesialan yang mereka alami tidaklah buruk. Anjay, keren gak tuh? Bahkan jika Anda benar-benar dihadapkan oleh sebuah keputusan, akan ada seberkas cahaya harapan. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam sebuah kehidupan. Sekian alur cerita film yang bisa Mimin bawakan kali ini. Jangan lupa juga buat tinggalkan jejak.